Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengawali dengan senantiasa kita memanjatkan syukur yang tiada hentinya Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada diri kita sekalian. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut, kita bisa beraktivitas pada hari ini, kita masih bisa melaksanakan, menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di maghrib ini. Semoga senantiasa ibadah yang kita jalankan, yang baru saja tadi kita jalankan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, hingga kepada kita sekalian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, bahwa tema kita pada malam hari ini masih tetap sama dengan tema yang sudah kita bawakan dari Sinjai Utara masuk ke Sinjai Timur. Tidak lain adalah bagaimana kembali kita saling mengingatkan satu sama lain untuk menguatkan keyakinan kita, untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa surah Al-Asr dikaji kurang lebih 8 bulan oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Dahlan? Padahal ayat ini terdiri hanya 3 ayat. Terdiri hanya 3 ayat. Tapi dikaji, diulang-ulang sampai kurang lebih 8 bulan lamanya. Kalau surah Al-Maun itu dikaji oleh Kiai Dahlan kurang lebih 3 bulan. Kalau saya tidak salah ya, kurang lebih 3 bulan. Tapi surah Al-Asr itu dikaji kurang lebih 8 bulan. Kenapa dikaji berulang-ulang sampai kurang lebih 8 bulan itu? Karena ada sesuatu hal yang ingin ditanamkan dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke sana ya, saya teringat hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, dalam hadis ke-7. Di sana disampaikan bahwa ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, "Qulna liman?" Para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasul? Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa lillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Bahwasanya
Agama ini adalah nasihat lillahi pertama bagi Allah, wali kitabihi bagi kitab-kitabnya, wali rasulihi bagi rasul-rasulnya, wali a'immatil muslimin wa ammatihi bagi pemimpin-pemimpin muslim wa ammatihi dan semua muslim pada umumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika kami mendapatkan materi ini, kami ditanya bagaimana cara memahami hadis ini. Maka rosyarana difahami ke di hadis ini. Karena hadis ini mengatakan bahwa nasihat itu yang pertama adalah untuk Allah. Nasihat apa untuk Allah? Sementara kita tahu bahwa Allah tidak butuh untuk dinasihati. Yang butuh dinasehati itu manusia. Nah, sehingga sejenak kami berpikir, ya, bagaimana cara memahami hadis ini? Kami sudah jelaskan dari awal, dari pertama sampai bawah, tapi masih di apa namanya? Masih disanggah. Tidak seperti itu. Belum betul. Ya, artinya masih kurang tepat. Namun kemudian diberikan penjelasan untuk memahami hadis ini kita harus memahaminya dari bawah. Ya. Kita harus memahaminya dari bawah, bukan dari atas. Kalau dari atas tadi bahwa lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihi. Jadi kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada para pemimpin, baru kepada semua umat muslim pada umumnya. Itu kalau dipahami dari atas. Tapi itu tadi pertanyaannya, nasihat apa yang harus kita berikan kepada Allah? Sementara Allah tidak butuh nasihat. Allah maha segala-galanya dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memahami hadis ini maka kita melangkah dari bawah. Agama itu adalah nasihat. Bagi siapa? Dari bawah kita lihat wa ammatihim, pada umumnya semua manusia. Agama Islam nasihat bagi semua penganut agama Islam. Agama Kristen nasihat bagi semua penganut agama Kristen. Agama Yahudi nasihat bagi semua penganut agama Yahudi dan seterusnya. Ya pada intinya kalau yang dimaksudkan dalam hadis ini tentunya adalah umat Islam, agama Islam. Yang kemudian menjadi nasihat bagi kita yang mengaku diri kita berislam. Tulu difau bahwa selengah. Ya, kita seringkali mendengar ya kuditanai kita agak mata agak tepelta, kita seringkali menjawab bahwa ya selemu toa ya matutu toa kalau jefang taala. Tapi yang menjadi masalah Bapak Ibu sekalian, apa bukti dari keislaman kita, apa bukti dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian seringkali kita lalai secara tidak sadar. Jadi mari kembali kita jadikan agama kita sebagai nasihat. Nasihat untuk apa? Tadi ya, nasihat pada umumnya adalah memperbaiki ya. Nasihat itu adalah ungkapan yang kemudian memberikan manfaat dalam kehidupan kita, dalam diri kita, bagi semua yang mengaku dirinya muslim. Jadi tadinya kata difahami seleng-seleng, tapi dia kagak bukti. Tapi agama belum menjadi nasihat dalam dirinya. Kemudian selanjutnya, ya, agama menjadi nasihat bagi semua umat muslim pada umumnya untuk apa? Untuk taat wa ammatihim, wali a'immatil muslimin. Mohon maaf, wali a'immatil muslimin, untuk taat kepada para pemimpinnya. Itu pertama. Ya. Jadi
Pemimpin yang mana? Ya tentunya pemimpin yang juga taat kepada Allah. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, begitupun dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika para pemimpin itu taat kepada Allah, ya kita wajib taat juga kepada mereka. Tapi ketika pemimpin itu ingkar kepada Allah, tidak ada kewajiban bagi kita untuk mentaati pemimpin yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi agama menjadi nasihat bagi kita untuk melihat ini. Ya, yang mana yang harus kita taati? Pemimpin yang mana yang harus kita taati? Tanya kata yang mana pemimpin elo ditaati? Ya. Nah, surah itu maka solang lo tadi dikau. Ya, ini yang salah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya untuk apa? Agama menjadi nasihat bagi umat Islam pada umumnya, ya selain untuk taat kepada para pemimpin, selanjutnya adalah untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama adalah nasihat bagi Rasulullah, bagi Rasul-Rasul Allah, adalah bagaimana kita untuk mentaati Rasul-Rasul tersebut. Ya. Kita seringkali mengaku, ya, sama halnya tadi, ya, kita seringkali mengatakan bahwa saya umat Nabi Muhammad. Muhammad adalah Rasul terakhir, Muhammad adalah nabiku, dan seterusnya. Kita seringkali juga mendengarkan perkataan atau kalimat itu. Tapi kemudian yang menjadi, ya, kembali muhasabah, ya, sampai mana kemudian kita, ya, berusaha mengajak diri kita untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mesti kita mengingat Bapak Ibu sekalian, tanyakan di pau, tapi dia kagak buktiin. Kita, ya, kebanyakan kita di masyarakat pada umumnya mengaku saya umat Nabi, ya, tapi di surah lau masepajan di Nabi ta, ya, natal nalau, ya, di surah, ya, puasa natal nak puasa. Ini yang menjadi masalah. Sehingga tadi berarti agama belum menjadi nasihat. Agama belum menjadi nasihat. Jadi agama menjadi nasihat bagi umat Islam untuk taat kepada para pemimpin. Selanjutnya untuk, ya, pada umumnya adalah untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Naik di atasnya adalah, ya, bagaimana kita meyakini, mengimani Al-Quran. Itulah yang kemudian kita kenal juga adalah rukun iman, ya, iman kepada Al-Quran. Sampai mana kemudian kedekatan kita, persahabatan kita dengan Al-Quran. Ya. Sudahkah kita menjadi teman atau sudahkah kita menjadi sahabat terhadap Al-Quran? Kita seringkali mengatakan saya beriman, tapi iman kita bagaimana? Ya. Sama tadi, saya Islam, tapi Islam kita bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi bahwa bagaimana agama ini menjadi nasihat. Betul-betul kita, ya, bukan hanya di lisan saja, tapi kita buktikan dengan perlakuan kita, perilaku kita di dalam kehidupan kita. Kalau kita betul beriman kepada Al-Quran, bagaimana kita mentadaburi, bagaimana kita mempelajari, bagaimana kita melihat Al-Quran itu, muhasabah diri dengan Al-Quran itu. Kalau kita bandingkan dengan, ya, gadget yang kita seringkali pegang, ya, bisa dihitung berapa kali kita memegang Al-Quran dibanding HP. Ya. Ya, jadi ini adalah peringatan khususnya bagi saya secara pribadi, bahkan teguran bagi saya. Ya. Saya jadikan ini teguran bagi diri saya. Karena terkadang kita lupa, saking asyiknya main HP, lupa dengan Al-Quran.
Tidak sedikit Al-Quran yang kemudian hanya menjadi hiasan di dinding, entah itu di rumah atau di masjid. Ya pada dia kata niki koelo kita puasa itu bulan Ramalan. Ya toh kalau dibahas ke Ramalan. Ya pula nih Ramalangnya. Nah tonna selesai. Matuk pasti, tepainnya pasti. Nah ini menjadi masalah. Ya. Dan itu realita di lapangan. Di masyarakat kita masih banyak seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, agama menjadi nasihat lillahi, untuk Allah. Artinya apa? Bagaimana agama ini mengajak kita, menasehati kita, menuntun kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi, ya kalau tadi di di taat kepada Rasul, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat ke-80 bahwa mayuti'ir rasulah faqad ata Allah. Ya. Mayuti'ir rasulah faqad ata Allah. Ya. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia taat kepada Rasulullah. Jadi ketika kita mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung, maka itu sama halnya juga kita mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian Bapak Ibu sekalian perlu untuk kita terus renungkan, perlu untuk kita terus bermuhasabah diri agar kita senantiasa berada dalam keistiqomahan kita. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya bahwa ya Rasulullah kulli fil Islam qaulan la as'aluhu ahadun gairuka, bahwa wahai Rasulullah sampaikan kepada aku suatu perkataan di dalam Islam yang kemudian aku tidak tanyakan lagi kepada orang lain selain dirimu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan kemudian istiqomahlah. Istiqomah dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan ini yang memberikan keselamatan dalam kehidupan kita, begitupun kehidupan di akhirat kelak nanti. Ya kun de nama de tak. Kalau keyakinan kita, kalau keimanan kita tidak bagus, masih seringkali menjadi budak hawa nafsu, maka kita wajib untuk was-was. Ada rasa gelisah, ada rasa khawatir. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bagi kita. Nah, kembali di awal yang saya sampaikan tadi bahwa surah Al-Asr, surah Al-Asr yang dikaji oleh Kiai Dahlan sampai kurang lebih 8 bulan lamanya, salah satunya adalah menanamkan keyakinan dalam diri kita melalui waktu yang Allah titipkan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menekan di dalam ayat kedua bahwa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu betul-betul berada di dalam kerugian. Tapi ayat ini tidak berhenti sampai di ayat kedua. Di ayat ketiga Allah berikan kabar gembira. Orang yang tidak akan merugi adalah pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi,
ya, saling menasehati di dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, saling menasehati di dalam kesabaran. Jadi pokoknya ada di pada iman. Ketika iman kita betul, ketika iman kita benar, ketika iman kita kokoh, maka iman ini akan mengantarkan kita bagaimana untuk beramal soleh. Bagaimana iman ini kemudian menunjukkan kepada kita tentang amal soleh, amal yang baik yang harus untuk kita lakukan. Kalau iman itu betul. Tapi kalau iman itu ya, difau tapi hati belum betul-betul meyakini dan perilaku belum membuktikan, maka ya, untuk menuju amal soleh itu masih sangat berat. Kenapa saya katakan masih sangat berat? Karena cobaannya, godaannya besar sekali. Ya. Besar sekali. Sehingga ayo kembali Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menguatkan keimanan kita, bukan hanya dikuatkan di ucapan, tapi kita kuatkan masuk ke dalam hati kita. Saya seringkali menyampaikan, ya mungkin ini sudah seringkali ya, khususnya yang ikut touring ya, atau yang biasa ikut kajian ya. Ketika saya jadi pemateri, saya seringkali menyampaikan ini. Kalau Allah yang memberikan jaminan, tidak pantas bagi kita untuk meragukan. Kalau Allah yang memberikan jaminan, tidak pantas bagi kita untuk meragukan. Tapi kalau manusia yang memberikan jaminan, hal yang pertama yang harus kita hadirkan adalah keraguan. Kenapa kalau manusia kita harus ragu? Karena senau tahu. Asanau tahu, apalagi tahu biasa nih. Beda dengan nabi kita. Ya, nabi kita nabi orang manusia biasa tapi diberikan mukjizat, diberikan kelebihan. Tapi kita kelebihan apa yang kita miliki? Ya, mukjizat apa yang kita miliki? Apalagi suasana tadi disinggung ya, suasana politik seperti ini, cuaca politik semakin memanas, nah, karena banyaknya jaminan janji-janji yang tidak jelas. Ya mana ngaruh di sampai kita berdarah-darah bahkan ya, untuk membela satu paslon dan seterusnya, tapi bukan untuk membahas ini. Ya, bagaimana kembali kita menanamkan keimanan? Kita tidak mudah terpengaruh dengan jaminan, dengan janji-janji manusia yang kemudian belum bisa dibuktikan. Ya faro diteperi ki janjina, ya faro diteperi ki jaminana, ya kau terlaksana. Karena itu tadi yang namanya manusia ya, adalah tempatnya kekhilafan, tempatnya berbuat salah. Nah Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tadi bahwa ketika jaminan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pantas untuk kemudian kita ragukan. Tidak pantas untuk kita ragukan. Yang harusnya adalah bagaimana kita menguatkan keyakinan kita terhadap jaminan-jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ayat yang sering kali disampaikan bahwa man amila amalan ya, wa huwa mu'minun ya, man amila solihan min zakarin aw untha, barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibat, maka Allah akan berikan jaminan kehidupan yang baik, jangankan dunia, insya Allah sampai di akhirat kelak nanti. Ketika iman kita benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu untuk kita betul-betul menanam iman ini sedalam mungkin dalam diri kita, sehingga iman ini menunjukkan kita, menuntun kita bagaimana untuk kemudian beramal soleh, beramal soleh, kemudian saling mengingatkan satu sama lain di dalam kebenaran, saling mengingatkan satu sama lain di dalam kesabaran, saling menasehati.
yang pada intinya adalah bagaimana kita saling menasehati untuk kemudian kita bisa sukses bersama-sama, kita bisa meraih kebahagiaan secara bersama-sama. Ya. Karena kalau kita berbicara surga, Bapak Ibu sekalian, bukan berbicara satu orang. Ya. Terlalu luas surga itu kalau hanya untuk satu orang. Ya. Maka kita harus mengajak yang lain, biar kita tidak kesepian. Ya. Jangankan kita berbicara surga yang luasnya antara langit dan bumi. Ya. Seluas langit dan bumi. Ya. Di rumah saja kalau kita sendiri kesepian. Di rumah saja kalau kita sendiri kesepian, apalagi kalau di surga sendiri. Maka bagaimana kemudian kita mengajak yang lain untuk kita sama-sama sukses bersama, bahagia bersama, beruntung bersama-sama. Tanya keda lo gua. Akan tahu dia lo gua. Kamu saya. Ya tidak. Ya. Kalau kita mengaku diri kita beriman, maka kita punya kewajiban untuk saling menguatkan, saling mengingatkan satu sama lain, saling mengajak satu sama lain, khususnya bagi kita yang beriman, bagi kita yang mengaku berislam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena itu tadi bahwa jaminannya jelas dalam Al-Quran. Ya. Jaminannya jelas dalam Al-Quran. Ya. Al-Quran di ayat kedua surah Al-Baqarah sudah mengingatkan. Sebelum menjelaskan yang lain, Allah sudah mengingatkan di Al-Baqarah, surah Al-Baqarah di ayat kedua, bahwa dzalikal kitabul la raiba fi. Itulah Al-Quran, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya, apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, semuanya akan terbukti, semuanya akan terjadi. Lantas pertanyaannya, apa yang kemudian kita ragukan lagi? Kalau kita masih seringkali ragu, berarti ya kita masih seringkali terhasut, kita masih seringkali menjadi budak dari hawa nafsu kita. Bukankah kata Allah ya dalam Al-Quran bahwa inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu tidak lain adalah bagaimana mengajak kita kepada keburukan, bagaimana mengajak kita jauh dari Allah. Itulah nafsu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau jiwa kita diridhoi oleh Allah, jiwa kita dirahmati oleh Allah, maka Allah akan menyerukan kepada kita di dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan ini juga menguatkan keyakinan kita ketika kita diridhoi oleh Allah, jiwa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kebahagiaan sejati, inilah kebahagiaan yang sebenarnya, keberuntungan yang sebenarnya, kemenangan yang sebenarnya, ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang saya rahmati, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepadaku dengan hati yang ridho, kembalilah kepadaku dengan ridho dan aku ridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan masuklah bersama golongan hamba-hambaku yang soleh dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah keberuntungan, inilah kebahagiaan, inilah kemenangan yang sebenarnya. Jadi ya ku pambicara lino itu belum ada apa-apanya. Kebahagiaan yang kita dapatkan belum ada apa-apanya. Kemenangan yang seringkali kita dapatkan belum ada apa-apanya. Kalau kita berbicara itu. Tapi kebahagiaan yang sebenarnya, kemenangan yang sebenarnya, keberuntungan yang sebenarnya adalah ketika Allah memasukkan kita ke dalam surga. Jadi Allah memasukkan kita ke dalam surganya karena Allah ridho. Bagaimana biar Allah ridho kepada kita? Ayo, bagaimana kita beramal soleh? Bagaimana kita melaksanakan perintah-perintahnya, menjalankan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sekali lagi bahwa dan iman itu
tanya ke di pau mi di pau. Apa yang kita ucapkan menjadi pembuktian, tapi kemudian pembuktian itu masih dipenuhi tanda tanya. Tapi kalau perilaku kita sudah yang membuktikan, maka itulah jawaban yang sebenarnya. Saya seringkali ketika mengisi juga, kemudian seringkali menyampaikan bahwa khususnya kepada mahasiswa yang biasa saya ajak, saya biasa katakan, bukti pemahaman kamu tidak dilihat dari ucapan kamu bahwa saya paham. Bukti pemahaman kamu tidak dilihat ketika saya tanya kamu paham, ya, kamu jawab ya. Bukan di situ buktinya, tapi bukti pemahaman bahwa kamu paham dari apa yang saya sampaikan, dari apa yang sudah disampaikan, didiskusikan, adalah bagaimana kamu buktikan dalam perilaku kamu. Kalau kamu belum membuktikan dalam perilaku kamu, berarti kamu masih gagal paham. Nah, Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian bagaimana pentingnya kita saling mengingatkan untuk kemudian saling menguatkan keimanan. Karena kita semua adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka yang namanya saudara itu saling mengingatkan. Yang namanya saudara itu saling mengingatkan. Tanah kada ya rodendro. Ya bisaton nih alena tomni. Bukan begitu, Pak. Kalau kita sudah menyampaikan lantas dia mengatakan, ya tonna baik, alena mani. Yang penting itu sudah sampaikan. Karena kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan. Yang merubah itu, yang punya hak untuk merubah itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memaksakan. Yang jelas kita sudah sampaikan kebenaran itu, kembalinya kepada diri kita masing-masing. Kemudian bagaimana untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang kemudian ingin saya sampaikan bahwa dalam surah Al-Asr tadi, kemudian di dalam sebuah tafsirnya Imam Asy-Syafi'i kemudian berkomentar terkait dengan surah Al-Asr, bahwa kalau saja manusia mau betul-betul memahami surah Al-Asr ini dengan baik, kalau saja manusia mau mempelajari surah Al-Asr ini dengan baik, mentadaburi betul-betul surah Al-Asr ini, maka cukuplah surah Al-Asr ini baginya. Kenapa? Karena di surah Al-Asr ini sudah meliputi segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Masalah waktu, khususnya masalah waktu. Karena Allah mengingatkan kita seringkali lalai dengan waktu kita. Kita seringkali lalai dengan waktu kita, maka Allah menegur. Wal as innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, bahwa manusia betul-betul berada di dalam kerugian. Ketika waktu melalaikan kita, maka kehancuran bagi kita. Maka ayo kita pergunakan waktu-waktu kita yang masih Allah titipkan kepada kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan usaha itu kemudian Allah kemudian meridhoi, Allah kemudian merahmati kita, dan kemudian itu tadi bahwa Allah mengajak kita masuk ke dalam surganya bersama-sama. Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami ingatkan terkhusus diri secara pribadi. Semoga senantiasa kemudian kita bisa mengambil manfaat,
kita bisa mengambil pelajaran terkhusus diri secara pribadi, sekali lagi bahwa yang namanya hidayah, bagaimana kemudian Allah menurunkan itu, bagaimana kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan olehnya ayo mari kita jadikan agama kita sebagai sebetul-betulnya nasihat. Mari kita jadikan agama kita sebetul-betulnya nasihat agar kita selamat dunia dan selamat juga di akhirat kelak nantinya. Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami ingatkan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Sebagai manusia biasa ya, tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kekhilafan. Maka segala yang baik tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.